Pemirsa, belasan warga negara asal Tiongkok menyerang 4 anggota TNI dan melakukan perusakan di kawasan pertambangan emas di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat. Sebanyak 26 warga negara asing telah diamankan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lima 15 warga negara Tiongkok diduga menyerang 4 anggota Batalion Jipur 6 dan melakukan perusakan di kawasan pertambangan emas milik PT SRM Ketapang, Kalimantan Barat. Kepala Penerangan Kodam 12 Tanjung Pura Kolonel Infanteri Yusuf Dodi Sandra melalui keterangan tertulis membenarkan peristiwa penyerangan terhadap 4 anggota TNI oleh 15 warga negara China. Penyerangan dilakukan dengan membawa senjata tajam jenis parang, golok, serta senjata api jenis airsoft gun. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, penyerangan tersebut menyebabkan kendaraan roda 4 milik perusahaan serta 1 unit roda 2 milik karyawan mengalami kerusakan. Untuk kasusnya, penyerangan dari sebagai jalan itu diatasi oleh Polda Kalimantan Barat. Itu dalam proses, mereka dalam proses. Hasilnya seperti apa ya kita tunggu saja nanti seperti apa hasil dari pemeriksaan baik dari imigrasi maupun dari kepolisian dalam Polda Kalimantan Barat. PT SRM bersama kuasa hukum mendatangi Polda Kalimantan Barat dengan membawa bukti foto dan video perusakan dan penyerangan yang diduga dilakukan 15 warga negara asal Tiongkok. PT SRM berharap polisi mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku perusakan dan penyerangan yang membuat 2 kendaraan milik TNI dan PT SRM rusak berat. Terhadap penyerangan dan pengerusakan terhadap aset perusahaan yang dalam hal ini aset perusahaan PT Sultan Batik Mandiri atau yang disingkat SRM. Kami perlu tegaskan bahwa kami sangat menyayangkan tindakan tersebut dan kami berharap kepada kepolisian daerah Kabar untuk mengusut tuntas pelaku ini. Dan kami juga menyayangkan tindakan tersebut yang dilakukan oleh warga negara asing kepada aparat kita. Dan kami juga turut prihatin atas kejadian tersebut. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menangkap 26 WNA tersebut dan dititipkan di kantor imigrasi Ketapang, Kalimantan Barat. Hingga saat ini, sebanyak 26 orang telah diamankan, namun jumlah ini masih berpotensi akan bertambah. Dan untuk WNA-nya saat ini sudah diamankan di kantor imigrasi Tamang. Dan saat ini kami sedang melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan dokumen keimigrasiannya. Sedangkan dengan kegiatan pengerusakan yang dilakukan oleh WNA tersebut akan dilakukan pendalaman oleh pihak Polda, dalam hal ini mungkin oleh Polres. Yang pasti WNA-nya saat ini sudah diamankan dan dititipkan di kantor imigrasi Ketapang. Peristiwa bermula dari laporan petugas keamanan perusahaan terkait adanya aktivitas penerbangan drone tidak dikenal di sekitar perusahaan. Saat itu, anggota TNI sedang melaksanakan latihan dalam satuan. Merespon laporan tersebut, 4 anggota TNI langsung melakukan pengejaran dan mendatangi titik lokasi operator drone. Saat hendak melakukan interogasi, tiba-tiba muncul belasan WNA dan langsung melakukan penyerangan terhadap anggota TNI. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung melalui sambungan Zoom pengamat militer Khairul Fahmi. Selamat malam, Mas Fahmi. Selamat malam, Mbak Eva. Mas Fahmi, kronologi awal sebelum ada penyerangan 15 WNA China menerbangkan drone di area perusahaan tambang emas. Apakah itu hal yang biasa saja, aktivitas biasa dan wajar? Iya, ya saya kira itu kalau kaitannya mungkin memantau ya kawasan tambang ini, saya kira ya itu mungkin saja ya. Tapi yang harus kita lihat adalah
dalam waktu yang bersamaan di lokasi tersebut juga sesuai yang kita dengar keterangan dari Kodam Tanjung Pura kan sedang ada latihan dari batalion Zipur ya kalau nggak salah itu. Jadi menurut saya ya wajar juga jika kemudian pihak TNI kemudian bertindak terhadap pengoperasian drone tersebut ya, karena bagaimanapun tentu di kawasan latihan TNI tentunya harus steril dari pantauan pihak eksternal atau pihak yang tidak berkepentingan kan seperti itu. Terkait dengan motif, apa kemudian yang membuat warga negara asing asal China, asal Tiongkok ini bisa berani menyerang TNI? Analisa Anda? Ya ini yang saya kira menjadi pertanyaan ya, yang kalau kita lihat kan sebenarnya ini kan ada dua masalah ya sebenarnya. Yang pertama ada sekelompok warga negara asing ini yang berani melakukan kekerasan fisik terhadap aparat negara berseragam. Menurut saya ini jelas bukan kriminal biasa, ini menyentuh simbol negara, otoritas negara dan rasa aman warga di wilayah sendiri. Dan saya kira ini juga kita harus ragukan kalau dikatakan bahwa ini sekedar kepanikan atau kesalahpahaman gitu ya, karena informasi yang ada menyebutkan bahwa mereka ini membawa alat strum, kemudian airsoft gun. Yang jelas ini bukan perlengkapan kerja tambang biasa. Ini kan jelas menunjukkan bahwa ada motif untuk melakukan kekerasan, ada sejak awal ada itikat ya untuk melakukan kekerasan dan ada persiapan untuk konflik fisik, dan itu jelas bukan sekedar aktivitas yang lazim di pertambangan gitu ya. Baik. Nah, menurut saya ini indikasi adanya praktek pengamanan yang kemudian mirip paramiliter atau swasta tapi mungkin ilegal gitu ya. Dan ini tentu saya kira sangat berbahaya karena mereka pastinya ketika menggunakan hal-hal itu ya, perangkat-perangkat itu mereka pasti merasa punya kekebalan atau superioritas terhadap hukum gitu. Dan ini saya kira yang mestinya menjadi garis merah yang tidak boleh dilanggar. Dan kalau kalau kita biarkan ini yang akan jadi presiden buruk gitu. Mas Fahmi, apakah artinya ulah warga negara asing Tiongkok ini sebagai bentuk pelecehan terhadap aparat negara dan mengancam wibawa dan kedaulatan NKRI? Oh iya, jelas ya. Saya kira ini menunjukkan tadi ya, kesengajaan, kesiapan untuk bertarung gitu ya. Seragam TNI kalau kita katakan mereka panik kemudian tidak mengenali bahwa yang diserangnya adalah TNI, saya kira itu juga aneh ya. Seragam TNI kan sangat distintif ya, mereka jelas bisa dikenali gitu. Kalau ada statement tidak tahu ya, saya kira itu kecenderungan untuk menutupi kesalahan fatal. Dan ini juga menyingkap bahwa ada budaya kerja di lokasi tambang yang saya kira itu bertendensi membahayakan keselamatan aparat dan stabilitas kawasan. Padahal kalau kita tahu kawasan tambang ini kan termasuk objek strategis, objek vital gitu ya, dan mesti dipastikan keamanannya dan tindakan kekerasan yang tidak sah gitu kan mestinya juga tidak dapat dibenarkan gitu ya.
Baik, diduga ada konflik internal perusahaan antara manajemen lama dengan manajemen baru, Mas Fahmi. Bagaimana Anda melihat peran TNI di situ? Nah, ini yang saya menurut saya ini adalah alarm kedua ya, dalam konteks kasus di Ketapang ini ya. Tadi yang pertama ini adalah alarm kedaulatan, nah yang kedua ini alarm profesionalisme institusi TNI. Ya saya kira bukan hanya Mbak Eva ya, publik juga bertanya bagaimana pasukan TNI ini bisa berada tepat di tengah konflik bisnis yang sedang panas di area tambang yang sedang disengketakan. Nah, apakah ini semata-mata kegagalan intelijen atau ada faktor-faktor prosedural atau keputusan lapangan yang perlu dikaji ulang? Kalau klaimnya kan itu latihan satuan gitu ya, tapi ini menurut saya agak agak aneh, dan ini perlu juga ya dievaluasi oleh internal TNI gitu ya, karena istilahnya ya, walaupun secara hukum TNI memang punya ruang ya untuk berlatih dimanapun di seluruh wilayah NKRI, tapi dalam doktrin militer itu kan ada prinsip sensitivitas situasi gitu ya. Baik, ya, Mas Fahmi. Resiko-resiko sosial, politik, ekonomi sebelum menempatkan pasukan kan harus dibaca. Ya, kalau latihan di area sengketa itu kan resiko tinggi, ibarat bermain api di gudang misiu gitu kan. Dampaknya tidak hanya pada personel TNI tapi juga pada persepsi publik, dan ini saya kira harus dievaluasi gitu ya, supaya tidak ada persepsi bahwa aparat negara kita bisa disewa atau ditarik ke ranah-ranah sengketa privat. Baik, terima kasih pengamat militer Hairul Fahmi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.